Acara Akhir Malam ini sangat menarik dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang dampak medsos ya, media sosial terhadap kehidupan keluarga. YouTube, Facebook, Twitter, Skype, Instagram, dan Metaverse, dan masih banyak lagi. Dan untuk mengupas lebih dalam lagi tentang medsos, media sosial ini, seperti Metaverse dan dampak-dampaknya, serta bagaimana dewasa muda berhikmat dalam menggunakan medsos, kita telah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Saudara Andre Tunggal. Shalom Bro, Andre, selamat malam. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman pernah mengenal Saudara Andre ya. Beliau ini pernah melayani di JRC atau Persekutuan Pemuda GKT 3. Dan sedikit background tentang Saudara Andre ini ya. Beliau ini adalah lulusan Sarjana Komputer Eskom dari Universitas Kristen Petra di Surabaya. Dan juga memegang gelar MDiv Magister Divinity Southeast Asia Bible Seminary saat. Dan pelayanan beliau yang hingga saat ini ditekuni adalah yang pertama masih mengajar di Departemen Minister. Dan yang kedua menjadi co-founder Hello God Apps. Yang ketiga menjadi Digital Ministry Director di Sinode GKY. Dan yang terakhir, beliau adalah YouTube Content Creator. Dan menariknya di YouTube channel milik beliau ini, subscribernya sudah mencapai 249 video dengan tema-tema yang sangat menarik dan kontroversial menurut saya. Dan yang mungkin tertarik dengan video beliau bisa ditonton ya di YouTube channel milik Andre Tunggal. Keren loh. Baiklah, pasti kita sudah nggak sabar lagi ya ingin mendengar penjelasan dari Saudara Andre ya. Oke, nggak perlu berlama. Iya, sorry tadi agak keputus ya. Thank you. Ini saya panggilnya Bu Susan atau Cik Susan atau Saudari Susan. Oh, terserah. Terserah. Aja nggak apa-apa, boleh. Oh, siap. Ya. Thank you untuk perkenalannya ya. Halo saudara-saudara, Bapak Ibu, ini saya tidak menyangka rupanya yang hadir juga ada yang sudah senior-senior ya. Rupanya jemaat GKT 3 ini senang belajar ya. Ini satu kesempatan yang baik ya, satu hal yang baik untuk kita sama-sama mau belajar tentang satu topik yang sebenarnya kita tidak bisa hindari. Social media ya, social media effects ya. Satu efek sosial media yang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri, ini tidak bisa dihindarkan ya. Kita semua hidup di dalamnya dan mungkin saya tadi diperkenalkan sebagai pelaku sosial media. Ya, saya bersyukur karena saya dipercayakan Tuhan untuk masuk dalam dunia sosial media. Saya tidak menyebut diri saya sebagai seorang yang ahli. Saya menyebut diri saya sebagai seorang praktisioner atau seorang yang berpengalaman ya. Karena sejujurnya ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga yang ingin masuk ke dunia sosial media, tetapi kita harus mengakui bahwa sosial media itu tidak mudah untuk dimasuki ya. Sosial media itu tidak mudah karena saya yakin, saya percaya bahwa karena anugerah Tuhan aja tuh yang membuat saya ada masuk di masa yang tepat, di momen yang tepat. Ya. Jadi kalau tadi diperkenalkan oleh Susan bahwa saya topik-topiknya ini menarik. Iya, Bapak Ibu akan menemukan topik-topik yang kontroversial di dalam channel YouTube saya. Saya membahas banyak tentang pembelaan iman Kristen. Saya membahas banyak tentang tuduhan orang terhadap iman Kristen dan itu yang salah satu topik yang memang membuat channel saya bertumbuh dengan cepat ya. Dan pengalaman itu menggiring saya sekarang, jadi saya pelayanan di Sinode, nanti saya akan pitching sedikit tentang bagaimana bersosial media dengan baik. Dan ya, saya melihat bahwa ini adalah bagaimana Tuhan memimpin ya. Dan malam hari ini saya akan sedikit sharing sama saudara-saudara tentang social media. Bagaimana kita ada di tengah-tengah dunia sosial media, dunia yang bisa dibilang tidak bisa kita hindari.
kita harus mau tidak mau masuk di dalamnya. Termasuk kita sebagai seorang konsumen, ya, termasuk juga kita sebagai orang tua. Saya yakin saudara-saudara yang senior di sini, kalau ngomong sosial media, mungkin saya duga sebagian saudara tidak pakai sosial media secara aktif. Saudara mungkin pakai WhatsApp, iya, sebagai media komunikasi, tapi tidak menggunakan platform sosial media TikTok. Saya jarang melihat ada orang tua yang pakai TikTok, itu saya jarang lihat. Tapi ibu-ibu yang bapak-bapak nonton TikTok sering saya lihat, ya, nonton TikTok, Instagram dan sebagainya. Kebanyakan mungkin TikTok ya, lihat video-video lucu, apalagi kalau yang mungkin yang senior-senior lihat video lagu-lagu apa Mandarin begitu ya. Mungkin begitu, itu bayangan saya. Ya. Kita bukan hanya sebagai konsumen, tapi saudara-saudara punya anak-anak. Dan saya sebenarnya menaruh respect saya kepada mungkin yang keluarga muda nih, yang anaknya masih kecil-kecil nih. Saya kasih tahu sama Anda, tantangan Anda besar sekali. Satu dunia di depan itu menanti Anda sebagai seorang orang tua yang dipercayakan anak, dan Tuhan percayakan anak itu untuk Anda didik, dan Anda sedang dalam tanda kutip berhadapan dengan sebuah tantangan besar. Sosial media namanya. Anak-anak kita akan muncul besar sebagai social media native. Orang-orang yang besar dengan iklim sosial media. Yang mungkin nih, waktu zaman dulu, kalau misalnya kita main keluar, kelamaan main keluar, orang tua kita tarik kita. Iya nggak sih? Ayo pulang, gitu kan ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, mama udah tunggu depan rumah jam 6 lewat pakai rotan. Lewat jam 6 kena rotan langsung. Begitu. Jadi harus cepet-cepet pulang. Zaman sekarang anak-anak, kita seret dia main keluar. Kenapa? Karena dia selalu main HP melulu, lihat HP melulu. Benar nggak, saudara? Tantangannya sangat jauh berubah, sangat berbeda. Apalagi kalau kita tahu tren metaverse ini sedang di depan mata. Ya, 28 Oktober tahun 2021, Mark Zuckerberg, dia adalah seorang yang kita tahu bahwa dia itu adalah CEO dari Facebook. Dia mengannounce bahwa Facebook itu berubah, ya, berubah namanya, bahkan diubah menjadi Meta. Ya, saudara tentu harusnya melakukan satu tanda tanya besar. Kenapa Facebook tidak berdiri sebagai Facebook dan Meta berdiri sendiri? Kenapa Facebook harus berubah jadi Meta? Ya, sebagian orang masih bingung, apa sih Meta? Apa sih Metaverse? Metaverse itu sebenarnya adalah singkatan dari Meta dan Universe. Jadi satu universe yang sifatnya meta. What is meta? Meta itu beyond, ya. Sesuatu yang ada di lebih melampaui universe kita. Dan itulah memang konsep dari metaverse. Konsep metaverse itu adalah satu realitas atau satu dunia yang betul-betul melampaui dunia yang lagi kita hidup hari ini. Mungkin sebagian saudara-saudara bingung, apaan sih gitu. Ginilah paling gampang. Yang mudah nih ya untuk kita pahami. Satu realitas apa nih? Pernah main Pokemon? Di aplikasi game Pokemon di handphone pernah main? Mungkin sebagian kecil pernah main ya. Saudara, waktu saudara main Pokemon itu, saudara pakai handphone, saudara lihat itu ya seperti gambar di depan ya. Itu ada satu dunia yang gambarnya adalah gambar asli tapi ada dunianya. Ada yang bisa diinteraksi gitu loh. Saudara bisa pencet, saudara bisa apa. Itu namanya augmented reality. Dan metaverse menggunakan platform yang serupa. Menggunakan yang namanya AR, augmented reality, dan menciptakan satu dunia yang berbeda. Satu dunia yang lain. Satu dunia yang boleh dibilang dunia tanpa batas, di mana orang ya itu bisa masuk ke dalam dunia tersebut hanya melalui layar. Nanti ke depan ya bahkan sudah diciptakan teknologi di mana orang tidak perlu pakai ini, tapi udah pakai kacamata. Dan itu sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Jangan kaget setahun 2 tahun lagi sudah ada produknya. Ya.
Orang pakai kacamata, dan di dalam kacamata itu, orang sedang hidup dalam dunia yang lain. Itu faktanya. Itu metaverse. Ya. Saya waktu diundang untuk membicarakan topik sosial media ini, saya lihat ada ini tentang metaverse. Ya. Metaverse itu adalah satu dunia di mana diciptakan satu universe yang berbeda, dan di dalam universe itu dimungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau Facebook itu atau Meta sekarang namanya, itu menciptakan dunia bersosialisasi. Jadi, saudara bayangkan saudara akan bisa bergereja di dalam dunia ini. Nggak harus saudara pergi ke gedung gereja untuk bisa ke gereja. Hanya dengan pakai kacamata, trak gitu saudara-saudara ya. Saudara sudah bisa mengunjungi gereja. Saudara bisa berinteraksi dengan muse di sana. Nah, saudara mungkin bilang, wah itu kan nggak ini, begini. Sudah ada gereja yang bikin. Sudah ada di Jakarta. Setidaknya yang saya tahu sudah ada 2 gereja yang masuk. Itu gereja gede-gede, dua buah gereja itu. Jadi udah bisa ibadah, bukan cuma ibadah. Kalau sekarang kan saudara-saudara liatin khotbah, ikut ibadah di YouTube, betul ya? Karena pandemi ya, nggak bisa datang ke gereja. Saya nggak tahu GKT apakah masih buka onsite sampai sekarang, atau mungkin hybrid ya, setengah-setengah. Tetapi saudara bisa nonton di YouTube. Tapi saudara nggak bisa ngomong sama muse langsung, kan begitu kan ya? Kalaupun ngomong mungkin lewat Zoom begitu. Tetapi nanti saudara pakai Meta, saudara sudah bisa jalan-jalan. Jadi GKT 3 nih, gedung gerejanya nih akan dibuat sedemikian rupa, dan saudara bisa berinteraksi bukan hanya dengan muse, saudara bisa berinteraksi dengan mungkin penginjil Markus, saudara bisa berinteraksi dengan Susan, dengan siapapun, bahkan kalau perlu saudara bisa melakukan sesuatu di sana. Itu dunia kita di masa depan. Microsoft dia membuat sebuah metaverse di mana orang melakukan office, kantor semuanya ada di sana. Jadi masing-masing perusahaan ini bikin platformnya, bikin yang namanya universe-nya. Nanti kita akan tinggal masuk di universe yang mana, hidup di dunia yang mana. Dan jangan salah, Indonesia sudah punya metaverse-nya. Saya ketemu dengan salah seorang yang termasuk pionir dari namanya dari WIR ya. Dia ini adalah satu company yang memang sudah 11 tahun menggeluti dunia yang namanya augmented reality ini. Dan sekarang sudah zamannya dan dia sudah maju ke depan, dia bikin metaverse Indonesia. Jadi saudara, nanti akan ada dunia yang lain, Indonesia yang ada dalam dunia virtual. Ya, saudara mungkin bisa mengatakan, aduh ini kayak gimana sih, saya nggak bisa ngebayangin. Bayangkan begini saja. Dunia ini adalah dunia di mana saudara bisa hidup hanya cuman pakai gini, satu alat yang memungkinkan saudara untuk hidup, berinteraksi, melakukan segala sesuatu. Kayak gitu. Dan saudara tahu, pemerintah Indonesia sudah membeli aset-asetnya. Ini sudah terjadi dan akan terjadi. Ya, pemerintah Indonesia sudah punya aset Istana Negara di dunia virtual itu. Sudah punya aset Monas. Sudah punya aset gedung-gedung Bank Indonesia. Sudah punya asetnya. Tinggal dibikin. Dan sekarang kan orang lagi rame-ramenya kan, rame-ramenya kripto, betul ya? NFT, ya, blockchain. Saya tentu tidak akan membahas itu karena ini bukan seminar tentang itu semua. Tapi apa yang ingin saya kasih tahu buat saudara-saudara, yang ingin saya kasih tahu buat saudara bahwa ada satu perubahan yang sangat masif yang akan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya kehidupan sosial, tetapi juga kehidupan ekonomi. Betul? Siapa yang, gini loh, saudara kerja keras setengah mati, tiba-tiba menjadi bingung dengan hanya seorang yang foto tiap hari, lalu kemudian foto-fotonya laku dibeli, itu 13 miliar Gozali. Saudara tahu berita ini? Ya. Fotonya dibeli 13 miliar. Apa nggak gila kita mendengar fakta ini? Gitu loh. Dunia kita, cara transaksi bisnis kita akan berubah. Sangat berubah.
Perubahan itu terlalu cepat, terlalu masif. Bahkan orang-orang udah berpikir nanti dunia masa depan kita akan kayak begini. Kita akan seperti di dalam metaverse kita bekerja, tapi pada kenyataannya kita sedang ada di rumah lagi makan-makan. Dunia kita berubah. Nah, sampai di sini. Saudara bisa melihat bahwa dunia kita adalah dunia yang tanpa batas ke depannya. Tanpa batas. Ya. Apakah kita siap? Hal pertama yang ingin saya share buat kita adalah begini, saudara-saudara. Siap atau tidak siap, dunia ini akan datang. Saya termasuk orang yang enggan, jujur ya, enggan untuk masuk ke dunia metaverse. Karena saya hampir tidak bisa membayangkan menghidupi kehidupan di dunia maya. Nggak bisa saya. Saya berpikir menghidupi hidup itu harus real. Ya seperti sekarang, saudara-saudara ya. Tetapi untuk membayangkan masuk ke dunia maya, aduh kayaknya saya enggan. Tetapi ini mau tidak mau akan datang. Makanya tadi saya bilang buat saudara-saudara yang punya anak begitu ya. Saudara mungkin zaman saudara seumuran saudara ini mungkin merasa nggak usah lah, saya udah punya usaha, udah punya toko, ya saya masih bisa hidup. Ya, saya punya gereja, GKT 3, ada muse yang care, ada pengurus, majelis, ya kita masih bisa ibadah. Iya, bakal jalan nggak? Ya jalan. Iya jalan. Tapi anak-anak muda kita akan hidup dalam dunia ini. Sayangnya adalah seringkali yang membuat ini jadi ribut itu adalah komunitas-komunitas religius yang selalu menentang, resistan. Padahal sebenarnya dunia ini kalau semua orang udah masuk, mau nggak mau akhirnya gereja juga masuk. Mau nggak mau. Dan ini faktanya. Kalau jika ada di antara komunitas ini, ada di antara saudara pengurus-pengurus gereja, saya mendorong saudara untuk serius memikirkan tentang masa depan gereja. Ya. Nanti teologi eklesiologinya kita harus pikirkan. Pastoralnya kita harus pikirkan. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena ini tidak terbendung. Saya masih ingat waktu pertama kali pandemi. Waktu pandemi, ada sebagian gereja, saya ingat betul, resistan. Termasuk di dalam GKY, ada sebagian yang resistan. Bagaimana mungkin kita ibadah di YouTube? Itu nggak mungkin. Ibadah itu seharusnya tatap muka di gereja. Tetapi ketika pandemi terjadi, semua orang tidak bisa datang ke gereja, pada kaget semua, bingung. Ya udah masa gereja putus, akhirnya beramai-ramai. Yang ambil inisiatif siapa? Majelisnya. Ada yang pasang di Facebook. Pasang handphone, ditempel Facebook. Kami GKY Citra termasuk salah satu GKY yang paling pertama yang masuk ke dunia YouTube langsung. Kebetulan kenapa? Karena saya bersyukur ya karena mungkin Tuhan sudah mempersiapkan. Saya termasuk salah satu. Waktu itu saya di GKY Citra Garden. Saya termasuk salah satu yang sudah mengerti dunia ini. Akhirnya kita masuk ke dalam dunia YouTube. Dan akhirnya semua GKY sekarang udah masuk. Mau tidak mau dunia metaverse ini atau dunia ini akan jadi satu dunia yang kita harus hidup di dalamnya. Siap atau tidak? Nah, cuman seringkali menurut saya yang tidak siap itu bukan soal apa, tapi yang tidak siap itu adalah mentalnya kita. Kitanya yang nggak siap mental. Begitu ya. Saya kasih saudara satu contoh sederhana. Di Amerika, berbicara tentang sosial media ya. Di Amerika, ada seorang yang begitu kaget luar biasa karena pagi hari ketika dia bangun, mobil dia itu udah pesok, saudara-saudara. Ditabrak orang. Dia bikin laporan. Ya, di California, dia bikin laporan ke polisi. Mobil saya ditabrak orang. Polisi cari tahu CCTV sekitar situ. Wah, susah menemukan. Tahu nggak, saudara-saudara, ternyata dalam waktu 2 hari, pelaku penabrakan tersebut ketangkep. Sudah tahu kenapa? Karena sang pelaku memposting di sosial media, driving drunk. Klasik gitu ya. Jadi dia bilang bahwa dia habis nyetir mabok-mabokan. Tetapi, but to whoever vehicle I hit, I am sorry, kata dia. Saya minta maaf ya, saya udah nabrak begitu. Ketahuan akhirnya, saudara-saudara, gara-gara posting di sosial media. Maksud saya adalah begini. Saudara-saudara, seringkali kita menekankan yang namanya manusia, kita harus siap
life itu punya yang namanya quotient, right? Quotient itu maksudnya kualitas-kualitas yang dibutuhkan dalam hidup untuk menghadapi tantangan hidup. Betul ya? Saya ingat banget waktu dulu orang tua saya selalu bilang, kamu mesti sekolah setinggi-tingginya. Kenapa sekolah setinggi-tingginya? Supaya kamu nanti bisa pintar. Saya yakin hampir semua saudara-saudara pasti besar dengan pemikiran begitu dari orang tua. Betul ya? Sebagian dari AI mungkin ASUK yang ada tempat ini pasti pun pernah bilang sama anak-anak, sekolah tinggi-tinggi supaya pintar. Jadi kita menekankan yang namanya kepintaran akademik sebagai satu syarat di mana kita bisa survive, bisa berhadapan dengan tantangan hidup, betul ya? Nah, itu namanya intelligence quotient. Ya, nilai yang bagus, ya kan? Sekolah yang nilainya baik gitu, sekolah pinter, itu intelligence quotient. Tapi sepanjang perjalanan kita tahu bahwa intelligence quotient itu tidak cukup. Kita butuh emotional quotient. Betul? Apa itu emotional quotient? Emotional quotient adalah kemampuan seseorang dalam menata emosi. Memanage emosinya di dalam berbagai macam tekanan-tekanan hidup atau berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup. Ketemu dengan orang yang menyebalkan. Di toko misalnya. Ketemu dengan customer yang menyebalkan. Betul? Customernya cerewet dan sebagainya. Siap nggak jadi penjaga toko? Hadapi dengan jutek, dengan bete, barang harganya 100.000, ditawar berapa? Ditawar 10.000, kurang ajar gitu kan. Terus kita mau ngapain? Kita marah-marah, kita maki-maki. Akhirnya pembelinya ngapain? Wih, si engkoh tukang jaga toko, ini galak gitu. Nggak ini. Emotional quotient dibutuhkan. Untuk apa? Berhadapan dengan pembeli yang nawar 10.000 aja gitu. Ya nggak bisa lah, masa gitu, nggak balik modal. Itu emotional quotient. Jadi kita mampu hadapin berbagai situasi dengan sikap emosi yang baik. Emotional quotient juga berbicara tentang bagaimana kita mempersona diri kita. Jadi diri kita ini kita munculkan ke orang. Pernah dengar kan? Ada anak remaja ngomong, aduh ngomong sama kakak pembina itu enak, ngomongnya asik gitu. Itu emotional quotient-nya bagus. Jadi yang namanya hidup quotient itu nggak cukup intelligence, tapi juga butuh emotional quotient. Nah, saya kasih tahu yang ketiga. Butuh yang namanya spiritual quotient. Apa itu spiritual quotient? Spiritual quotient itu adalah kemampuan kualitas spiritual seseorang. Dan seringkali orang abaikan ini. Spiritual quotient itu kita dapatkan dalam aspek rohani kita. Pertumbuhan rohani di gereja dan sebagainya. Ya. Dan spiritual quotient ini saya kira saudara-saudara yang ada di forum ini tahu ini penting. Makanya saudara ada di forum ini. Dan yang terakhir, hari ini orang butuh yang namanya social media quotient. Suatu kualitas di mana orang siap untuk menghidupi dunia yang kita ada di tengah-tengah sosial media. Ya, sosial media hari ini apa sih? Banyak. Anak-anak kita tuh ya, mainnya apa? TikTok. Mainnya apa? Instagram. Mainnya apa? Twitter. Ya kan? Bahkan bukan cuma anak-anak kita. Hari ini bukan cuma anak-anak kita yang kecanduan main. Orang tua juga. Sampai tengah malam main HP. Ngapain? Buka grup WA. Bergosip di dalam. Lihat video-video. Saya ingat betul tante saya nih. Satu saat dia ganti handphone. Bapak Ibu, saudara. Karena dia ganti handphone, kebetulan waktu itu aksesnya lagi tidak baik, akhirnya mau nggak mau handphone itu di-clone datanya pakai Bluetooth. Dia tidak tahu, gaptek. Dia minta tolong saya, kopiin datanya Bluetooth. Waktu saya coba, waduh, ini kopinya berjam-jam. Karena apa? Karena di galerinya, Bapak Ibu, itu banyak foto-foto. Biasalah, yang ganjen itu ibu-ibu juga tuh ya. Fotonya banyak sekali ya, foto, video apa nggak mau dihapus. Akhirnya saya bilang, ini mau nggak mau harus dibawa semalaman. Bapak Ibu tahu responnya bagaimana? Waduh, saya main apa dong kalau begitu malam ini? Wah, saudara-saudara, dia semalaman susah tidur. Gara-gara nggak bisa lihat grup WA. Nggak bisa lihat apa yang lagi dibicarakan, digosipkan. Nggak bisa.
Jadi semalaman itu seperti neraka buat dia karena dia kehilangan handphone. Saya jadi tanya. Ada nggak ya orang Kristen yang bilang begini, aduh, nggak ada Alkitab, saya nggak bisa baca Alkitab. Ada nggak? Ada nggak saudara-saudara? Tapi itulah kita. Kita sudah begitu kecanduannya dengan handphone kita. Begitu kecanduannya dengan yang namanya gadget, sosial media, sampai kalau nggak buka TikTok itu rasanya neraka terjadi. Bahkan saudara sambil mendengarkan session saya, mungkin ada saudara sambil buka TikTok. Ya nggak? Sambil buka Instagram. Sambil buka grup WA. Saudara lihat nggak? Mental kita terbentuk. Kita jadi orang-orang yang tidak bisa lagi duduk tenang. Kita selalu punya hati yang gusar. Hati yang tidak tenang. Selalu pengen cari buka ini. Kita nggak tenang kalau kita nggak buka sesuatu. Ya, saya ingat waktu itu dulu sebelum pandemi ini. Ada remaja saya. Wah, sambil nyanyi ya. Waktu itu lagunya kalau nggak salah, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, gitu ya, zaman-zaman itu. Kaulah yang akan selalu berada di sisiku. Sambil tangan sebelahnya naik, tangan sebelahnya buka Instagram. Tangan sebelahnya buka Instagram. Jadi dia buka Instagram, dia nge-like, tapi tangan sebelahnya naik. Jadi sambil memuji Tuhan, tangan sebelahnya buka Instagram. Hari ini kita bisa lihat ibadah, sambil lihat ibadah gitu ya, dengerin khotbah, musik khotbah, tapi kita sambil main. Saudara lihat mentalitas kita kebentuk. Itu yang saya bilang, social media quotient. Stop social media overwhelm. Karena gini, sekali lagi barang ini atau social media ini akan menjadi habit dalam hidup kita. Tetapi kita siap tidak kita ada dalam dunia sosial media. Karena ini tidak bisa kita hentikan. Sosial media itu tidak bisa dihapus di seluruh dunia. Saudara jujur, saya termasuk salah seorang yang berharap kalau perlu handphone ini tidak pernah ditemukan. Kenapa? Nanti saya akan cerita. Kenapa saya berharap handphone ini tidak pernah ditemukan. Saya kangen betul dengan kehidupan di mana kalau saudara mau cari seseorang, angkat telepon, buka nomor teleponnya, tetot, halo Muse, gitu ya. Semua yang angkat. Oh sorry, Musenya lagi di toilet. Oh ya kalau gitu nanti saya telepon lagi. Saya kangen hidup yang kayak begitu. Kalau saudara betul-betul perlu, saudara cari lewat telepon atau saudara datengin. Itu saya kangen. Tapi dunia kita udah nggak kayak gitu. Kita lupa balas WA aja. Wah, habis gitu kan ya. Karena dunia kita itu udah sampai pada dunia di mana kayaknya WA nggak dibalas itu kayaknya gimana begitu. Padahal dulu kalau telepon, ya, saudara nggak ketemu orangnya, saudara telepon lagi kan begitu. Tapi zaman sekarang, karena dunia berubah, WA nggak dibalas, dianggap nggak sopan. Betul nggak? Bisik-bisik deh sama Muse. Muse pernah begitu nggak Muse? Lupa balas WA, terus akhirnya, waduh, jemaatnya tersinggung kan gitu kan ya. Itu yang namanya perubahan. Perubahan yang membuat kita kayak akhirnya kita tuh kayak kehilangan, kalau buat saya secara pribadi, kadang-kadang saya berasa saya kehilangan kenyamanan hidup. Karena kayaknya hidup itu, karena dengan handphone, hidup kita tuh kayak mesti selalu standby 24 jam. Social life, habit itu membuat orang berbeda. Orang ya di dalam kehidupan, saudara, ini konteks dari meme ini adalah begini. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak Bapak Ibu mungkin kelihatan baik-baik saja. Baik-baik saja. Tetapi kita tidak pernah tahu di dunia internet atau dunia sosial media dia kayak bagaimana. Boleh ngecek yang remaja, yang punya anak remaja atau pemuda. Boleh ngecek. Anak Bapak Ibu bisa jadi ya, anak Bapak Ibu bisa jadi itu punya akun lebih dari satu. Yang kita tahu akunnya satu. Misalnya namanya Kevin. Si Kevin ini yang kita tahu akunnya satu, yang kita bisa liatin, oh ya Kevin gini-gini. Tapi belum tentu dia cuma punya akun satu, dia punya akun yang lain.
Akun yang lain itu adalah akun yang dia pakai untuk apa? Akun yang dia pakai untuk liatin yang mungkin kita nggak pernah tahu. Bisa dia pakai buat lihat pornografi, bisa dia pakai buat ngebully orang, bisa dia pakai buat apa. Serius. Kalau kita jadi orang tua, lalu kemudian saudara nih ya jadi orang tua, lalu kemudian sudah merasa bahwa saya mah tahu anak saya. Belum tentu. Di dunia internet atau di dunia maya, belum tentu anak kita itu seperti yang kita kira. Bisa jadi dia menjadi orang yang jauh berbeda. Saya ingat ada seorang orang tua yang datang sharing sama saya. Aduh Pak, saya bingung anak saya. Anak saya itu kelihatan baik-baik. Kelihatan ini. Tahu-tahu saudara-saudara kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Kenapa? Setelah ditelusuri, anaknya merasakan, aduh saya stres berat. Di depan saya Pak, dia ho-ho, iya. Tapi di belakang saya, waduh. Saya selalu bilang sama orang tua waktu saya jadi pembina remaja, Bapak, Ibu, jangan puas kalau anak kita masih kyonghi misalnya, waktu Imlek. Karena bisa jadi casingnya masih menjaga tradisi, tapi pemikirannya liberal. Jangan puas kalau misalnya dia dibaptis di gereja. Dibaptis di gereja nih ya. Dibaptis, lalu kemudian ikut gereja. Tapi pemikirannya justru sebenarnya tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena yang kelihatan di depan bisa jadi berbeda di dalam. Karena dunia kita itu dunia tanpa batas. Yang memungkinkan orang itu bisa menemukan sesuatu yang dalam pemikirannya bisa beda. Hari ini banyak orang curhat. Ini saya temukan banyak nih. Istri-istri yang curhat. Satu kali saya temukan, ada seorang dokter. Menurut saudara, seorang dokter itu seharusnya erat kaitannya dengan seorang yang mannernya bagus. Saudara setuju dengan saya? Pendidikannya bagus, sikapnya pasti baik. Begitu ya dokter ya? Bayangan kita kan pendidikannya tinggi, betul ya? Saudara, ada seorang dokter yang maki-maki suaminya di story Instagram. Sedih banget. Hari ini orang curhat, bukannya curhat pada orang yang tepat. Bukannya konseling pada hamba Tuhan misalnya. Pada semu misalnya. Atau konseling pada pembina. Bukan. Konselingnya di mana? Di Instagram. Ngebocorin kelakuan orang. Lalu disebut curhat. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Hari ini karena dengan mudah kita bersuara, akhirnya apa? Banyak keluarga hancur gara-gara membocorkan persoalan rumah tangga di Instagram. Di sosial media. Bukan cuma itu. Kadang-kadang kita pun berbagi informasi yang nggak penting punya. Gara-gara ada satu jerawat di foto. Ada jerawat nih. Saudara-saudara, pentingkah? Saya lihat ada orang hari ini, kalau mau makan, sekarang bukan cuma doa. Betul ya? Kalau sebelum makan mesti doa kan? Sekarang kalau sebelum makan mesti foto, video, masukin ke Insta Story. Kenapa begitu? Karena nggak mau kalah. Teman reuninya, dulu sesama teman SD juga begitu. Sekarang saya juga begitu. Malah sekarang ibu-ibu marah, bete. Aduh, kok udah makan, lupa masukin Instagram. Tapi kalau lupa doa nggak apa-apa. Lupa masukin Instagram, bete. Saudara bisa lihat bahwa habit kita itu berubah dengan luar biasa dengan demikian. Termasuk dunia sosial media, anak-anak kita adalah anak-anak yang mengalami bullying juga di dunia sosial media. Mengalami bullying, mengalami yang namanya hinaan apa dan sebagainya juga di sosial media. Saya menyarankan kepada saudara para orang tua begini.
Seringkali kita lalai. Kita lihat anak-anak kita baik-baik, padahal dia depresi. Kenapa dia depresi? Di sosial media dia lagi depresi. Anak-anak kita itu sebenarnya butuh teman. Butuh sahabat. Siapa yang bisa jadi sahabat? Menurut saudara siapa yang bisa jadi sahabatnya? Pembina remaja, gitu kan ya. Masalahnya pembina remajanya cuma 1 biji. Anaknya berapa? Puluhan. Mabok lah itu pembina remaja. Siapa yang harus jadi sahabatnya? Orang tuanya. Nah, cuman kadang orang tua tidak bisa mengerti perasaan anak-anaknya. Saya sering bilang, waktu kecil anak kita seringkali kita ikat kakinya, betul ya? Tapi kita lupa ikat hatinya. Amin. Kita ikat kakinya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akan ada satu masa anak kita tidak bisa kita ikat kakinya. Saudara setuju dengan saya? Udah nggak bisa dilarang-larang. Nah, sedihlah atau sangat kasihanlah orang tua yang tidak mengikat hati anaknya sejak kecil. Waktu dewasa, udah nggak bisa diikat apa-apa. Kakinya nggak bisa diikat, hatinya udah nggak bisa diambil. Makanya sejak kecil, penting banget kita bisa jadi sahabat, teman buat anak. Anak itu percaya sama papanya, percaya sama mamanya. Supaya tugas pembina remaja ringan, saudara-saudara. Bercanda ya, bercanda ya. Penting saudara punya jadi orang tua yang bisa dekat dengan hati anak-anak. Pertanyaannya begini, kalau misalnya anak-anak kita lebih suka, lebih dekat dengan gamenya daripada kita, berarti kita harus ekstra keras jadi orang tua, mengambil hati anak-anak kita. Saudara setuju dengan saya? Kenapa anak-anak merasa nggak nyambung sama orang tua? Karena anak-anak, gini, apakah kita bisa harus ngelarang dia main game? Enggak. Kadang harus bisa dilarang, tapi ada yang nggak bisa dilarang. Cuman kadang sebagai orang tua, kadang kita nggak bisa ngerti dunianya dia. Kita nggak ngerti main game. Saya kemarin baru ketemu dengan salah satu alumni saat juga, pelayanan di salah satu GKY. Dia pembina remaja sekarang, orang Surabaya. Orang Malang apa Surabaya, saya agak lupa. Terus kemudian saya bilang, jadi pembina remaja itu mesti bisa main game. Oh, dia bilang, wah setuju banget kok. Karena kalau nggak bisa main game, nggak bisa dekat sama anak-anak. Malah saya bilang, gereja harus menganggarkan, kalau perlu, beli komputer buat main game. Supaya anak-anak bisa main game. Main gamenya di mana? Di gereja. Loh Pak, berarti kita bikin anak-anak kita kecanduan main game? Enggak. Justru kita menjadikan gereja itu sebagai rumah, menjadikan pembina remajanya sebagai teman main game, supaya mereka jangan main game dengan orang luar di luar sana yang akhirnya membawa efek buruk buat mereka. Lebih baik mereka main game dengan orang-orang yang membawa efek positif. Siapa itu harusnya? Siapa saudara? Pembina remajanya? Kalau Muse mungkin susah kali ya, Muse ya. Saya paham ya. Saya pun nanti akan ada satu masa di mana saya nggak ngerti main game gitu ya. Saya tahu pembina remajanya atau siapa? Kakak-kakak pembimbingnya atau bahkan orang tuanya. Jadi kita itu harus hadir dalam dunia mereka. Sekali lagi, sosial media kita harus hadir di sana. Jangan sampai justru kita yang sibuk kecanduan sosial media, anak-anak kita main sosial media sendiri. Kita larang anak-anak kita, udah jangan main HP. Tapi papa mama main HP melulu. Begitu. Kita mesti hadir dalam relasi yang nyata dengan mereka. Ya. Jadi begini, saya menganjurkan sebagai saudara-saudara kita, sebagai orang-orang yang mengerti hal ini, kita seharusnya jadi orang-orang yang sadar akan yang namanya mental health. Saya tunjukin ya, ada anak-anak yang hari ini beritanya nyata ya. Ada seorang bernama Danny Bowman. Dia ini mengalami yang namanya selfie obsessed. Dia terobsesi dengan selfie. Kenapa?
Dan dia ingin bunuh diri karena dia ingin mencari selfie yang paling keren, paling perfect. Saudara-saudara, umurnya masih 19 tahun. Dan dia menghabiskan waktu 10 jam per hari demi mendapatkan gambar yang paling bagus. Selfie. Selfie, saudara tahu selfie ya? Selfie yang paling bagus untuk dimunculin di Instagramnya dia. Dan dia ngalamin depresi gara-gara dia nggak menemukan gambar yang paling bagus. Dan itu terjadi. Hari ini, kita itu ada dalam dunia di mana orang bisa depresi main sosial media. Jujur, kita cari sosial media waktu kita pengen cari hiburan. Betul nggak, saudara-saudara? Sebenarnya sosial media itu hiburan. Setuju ya? Tapi justru ironinya, sosial media ini terlalu banyak, terlalu overwhelmed, sampai bikin kita kecapean sendiri dalam hiburan itu. Kita kecanduan habisin waktu banyak di antara kita yang akhirnya tidak kerjanya nggak beres-beres gara-gara lihat TikTok. Tidur kurang gara-gara lihat TikTok. Kurang komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua gara-gara lihat Insta Story. Main HP melulu. Jadi sebagai orang tua, begini. Mari coba bicarakan. Setelah session ini, saya mendorong, karena saya lihat banyak dari saudara-saudara yang hadir ini pasangan, orang tua, ya. Apakah ada anak-anak muda? Saya nggak lihat muka-mukanya tadi, ya. Tetapi mungkin sebagian besar orang tua, pasangan. Coba diskusikan. Diskusikan dengan pasangan. Bagaimana seharusnya kita pakai handphone. Saya sebagai suami, tanya sama istri. Mah, saya ini kecanduan handphone nggak sih? Papa kecanduan handphone nggak sih? Coba tanya dengan rendah hati. Bisa para suami? Istri juga. Tanya, Pak, Mama ini kecanduan handphone nggak sih? Kecanduan main sosial media nggak sih? Coba tanya dengan rendah hati. Saya yakin tidak ada dari saudara, suami, istri, waktu membangun pernikahan ingin gagal. Betul? Ingin pernikahannya nggak baik, ingin hubungannya nggak baik. Kita semua ingin membangun pernikahan yang baik. Salah satu caranya adalah memanage kapan saya mesti bisa pegang HP, main ini. Kalau misalnya mama keterusan main, Pak tegurin. Kalau papa keterusan main, Ma kasih tahu. Tujuannya apa? Kita orang tua harus jadi teladan dulu. Karena kalau orang tua bisa kontrol dirinya, orang tua punya otoritas untuk ngomong sama anak. Setuju? Anak kita pinter loh hari ini. Mama tegur anak, anak bilang, Papa masih main. Papa tegur anak, anak bilang, Mama masih main. Kenapa saya mesti stop? Kan gitu. Ya. Saya kira itu salah satunya. So jadi begini, saudara-saudara. Kita ini adalah apa yang kita konsumsi dalam otak kita. Setuju? Setuju? Carilah konten yang membangun diri kita sendiri. Carilah konten yang positif buat diri kita. Carilah konten, saya bukan bilang kita nggak boleh main sosial media. Salah kalau kesimpulannya kita nggak boleh main. Tapi carilah konten yang membangun diri kita. Yang membuat diri kita lebih baik. Saudara yang saudara buka di Instagram misalnya, itu adalah sesuatu yang bisa saja toksik. Saya cerita sedikit tentang kenapa saya bilang saya itu ingin supaya meninggalkan dunia sosial media. Salah satunya adalah saya stop main Instagram. Kenapa? Karena saya merasa saya tuh kecanduan main Instagram, saudara. Saya tuh kecanduan. Kenapa? Karena yang laki-laki deh, atau yang bapak-bapak, waktu Anda main TikTok, jujur, pasti ada cewek-cewek yang muncul di timeline. Setuju? Betul? Itu pasti. Kenapa? Karena itulah yang namanya cara kerja sosial media. Sosial media itu, atau Instagram, TikTok, itu pasti dia ingin supaya user atau kita nih berlama-lama di depan handphone. Dia akan kasih terus konten-konten yang bikin kita tidak bisa stopin. Makanya orang kecanduan sosial media.
Buat laki-laki misalnya, yang konten yang dia kasih apa, saudara-saudara? Ya itu, cewek-cewek jualan HP yang main goyang-goyang itu. Supaya apa? Supaya kita liatin terus. Di Instagram, dulu waktu belum ada TikTok, di Instagram, saya adalah orang yang terpengaruh dengan gambar-gambar Instagram, selebgram. Mana ada sih orang posting di Instagram muka baru bangun tidur? Enggak kan? Meskipun kelihatan muka baru bangun tidur, itu udah dandan dulu, terus difoto. Betul nggak? Cantik, liatin yang cantik-cantik, liatin yang bening-bening. Lama-lama pikiran saya kepengaruh, Bapak-bapak. Bapak Ibu. Pikiran saya kepengaruh. Cewek itu mesti yang kayak begini, cantik melulu. Otak saya jadi kacau. Kecanduan saya. Lihat yang begitu-begitu. Bangun tidur ke terus mandi. Oh enggak. Kalau orang Kristen bangun tidur ke terus doa, kan gitu kan? Oh saya enggak. Bangun tidur ngapain? Lihat Instastory. Lihat dulu cewek joget-joget. Akhirnya saya sadar pada satu titik. Saya udah kecanduan. Otak saya udah rusak. Saya mesti stopin. Kalau enggak, saya akan kayak gini terus. Akhirnya saya berhenti main Instagram. Saya stopin. Instagram itu saya stop. Kadang-kadang kita butuh rem mendadak. Saya setuju dengan saya. Kadang-kadang kita butuh rem mengurangi. Dalam kasus saya stopin. Kenapa? Karena ini nggak sehat buat otak saya. Saya akhirnya lebih memikirkan Instagram daripada memikirkan apa yang seharusnya saya pikir. Pelayanan, pekerjaan, begitu. Saya lebih memikirkan yang nggak perlu saya pikirkan daripada saya memikirkan hidup yang sesungguhnya. Berapa banyak dari saudara akhirnya karena main HP saudara ngamuk-ngamuk, marah-marah. Iya, masa pandemi kemarin misalnya. Lihatin berita orang kena COVID. Bukannya saudara terhibur, habis main HP saudara jadi takut sendiri. Setuju dengan saya? Jadi khawatir. Padahal seharusnya firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal 4, apa yang baik, apa yang suci, apa yang benar, pikirkan semuanya itu. Betul ya? Tetapi kita malah mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Itulah sebabnya kenapa kami menciptakan satu konten yang baik. Kami menciptakan yang saya sedang kerjakan. Proyeknya adalah namanya Hello God. Apa ini Hello God? Hello God ini adalah aplikasi yang kita pakai untuk menjangkau anak-anak muda hari ini yang sekarang itu berada dalam dunia sosial media, tetapi dunia sosial media yang kacau. Ya, kami menciptakan yang namanya satu produk dan kita rindukan supaya hal ini menjadi berkat buat banyak orang. Guys, berasa nggak sih jadi orang Kristen kita sering banget hidup pas-pasan? Bukan pas-pasan bokeh. Kalau kadang gue juga sering sih. I don't know about you guys, tapi gue sering banget ngalamin momen-momen pas-pasan. Contoh nih ya. Pas ke gereja berasa kurang nyambung sama gaya orang pergaulannya. Pas ada masalah, bingung doanya gimana. Pas ikut gereja online, nguap mulu kayak panda. Pas baca Alkitab, mata langsung lebih berat dari badan gua. Serba pas-pasan kan? Nah kalau lu kayak gua, pas baru launching apps yang namanya Hello God. Pas lagi marah kek, sedih kek, bingung kek, ada konten yang disesuaikan sama perasaan kita. Pas mau curhat dan saling ngedoain, ada tempatnya kita cerita dan didukung. Gak perlu sebut nama lagi, jadi gak usah pakai grogi. Pas baca Alkitab sering bingung. Nah, ada Smart Bible yang langsung nunjukin konten video untuk bantu ngejelasin ayat yang kita baca. Pas punya cerita untuk di-sharingkan, pas banget. Di sini semua bisa kontribusi. Kalau ceritamu pas, kita bakal tayangin biar semua bisa belajar dari your very own life. Jadi gimana guys? Pas gak? Pas lah, masa enggak? So let's go guys, pas banget udah ada di Play Store dan di App Store. Tunggu apa lagi? Download gih, mumpung gratis. Pas apapun, buka Hello God. Saudara bisa lihat ini adalah satu upaya kami untuk menjangkau anak-anak muda. Ya. Dan di dalam aplikasi yang kami sedang kerjakan, kami tahu, kami percaya bahwa yang namanya sosial media, handphone itu nggak bisa kita tinggalkan. Tapi kita bisa mendapatkan konten yang positif dan baik dari handphone kita. Dan ini yang dipercaya oleh Hello God, kami yang lagi kami kerjakan, saudara-saudara ya.
Ini adalah salah satu contoh bagaimana kami bikin, karena kami yakin bahwa ini adalah masa depan. Ya, sebagai sebuah penutup, saya tahu saya udah ngomongnya kebanyakan, karena ngomong sosial media mah nggak ada habisnya, saudara-saudara ya. Sebagai sebuah penutup, tadi saya sharing tentang sebuah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan mengatakan, satu kali dalam perjalanan keliling dari satu kota ke kota, Paulus dan Silas itu menyampaikan keputusan sidang Yerusalem kepada jemaat-jemaat. Suatu kali, ketika mereka sedang berkeliling, terjadilah satu waktu di mana di tengah malam, mimpi, ada penglihatan seorang Makedonia yang berkata kepada Paulus, menyeberanglah kemari. Menyeberanglah kemari. Ketika Paulus melihat penglihatan itu, lalu dia cari kesempatan untuk apa? Berangkat ke Makedonia. Kenapa? Karena dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Oke? Penglihatan ini menjadi sebuah momentum di mana Injil akhirnya diberitakan di daerah Yunani, di Makedonia. Dan Paulus meresponi panggilan itu. Saudara lihat gak? Bahwa sebenarnya hari ini dunia kita ada interupsi. Interupsinya apa? Interupsi di mana kita harus mau tidak mau akhirnya men-shifting pelayanan kita masuk ke dalam dunia digital. Gereja hari ini dengan pandemiknya itu memaksa kita untuk keluar dari comfort zone. Ya, memaksa kita untuk keluar melakukan pelayanan-pelayanan yang harus kita implementasikan sesuai dengan zaman. Bahkan kalau perlu Yesus hari ini, saya kira Yesus kayaknya perjamuannya pakai Zoom. Mungkin ya, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tetapi ini adalah satu panggilan, saudara-saudara. Ini adalah satu panggilan buat kita, karena ada banyak orang yang sedang bergumul sebenarnya mencari jawaban di dunia digital. Saya yakin hampir semua saudara punya Instagram di sini. Amin. Pertanyaan saya, waktu teman-teman buka Instagram saudara, lihatnya apa? Lihatnya jawaban atau melihatnya malah bikin orang iri hati? Amin. Saudara bisa menjadi jawaban buat banyak orang melalui sosial media saudara juga. Begitu. Dan saya mendorong gereja hari ini supaya meresponi panggilan. Saya bersyukur ya, menurut saya GKT 3 Malang, saya lupa tuh remajanya atau pemudanya ya, itu melakukan satu pelayanan yang serupa. Satu pelayanan untuk menjangkau anak-anak muda melalui dunia digital. Saya bersyukur GKT 3 Malang tidak alergi. Tetapi termasuk seminar ini ya. Seminar ini saya yakin adalah satu seminar yang dibikin karena menyadari satu kenyataan bahwa kita sudah hidup di tengah-tengah dunia sosial media yang terlalu maju. Jadi kita mau nggak mau harus meresponi. Mau nggak mau harus hadir. Gereja, pelayanan harus hadir di tengah sosial media juga. Saya kira saya sampai di situ saja. Saya kira waktu juga yang membatasi kita. Mungkin supaya ada diskusi, tanya jawab, silakan saya kasih ruang. Terima kasih. Oke, kita sampai di sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Kami persilahkan, mungkin bisa raise hand dulu. Atau mau bisa langsung tanya ke Saudara Andre, langsung juga bisa. Persilahkan. Mungkin Siani, mau ada yang ditanyakan, Sian? Baik, terima kasih Saudara Andre dan Susan. Saya di sini ingin menanyakan, saya sebagai orang tua ya, yang punya anak juga yang beranjak remaja saat ini, yang ingin saya tanyakan itu, kan saya tidak terlalu bisa ya untuk mengikuti sosial media itu, saya nggak terlalu bisa. Tapi anak saya ini jauh lebih bisa dari saya yang di dalam hal sosial media, menggunakan sosial media. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana cara ngimbangi anak ini supaya saya pun bisa mengimbangi dia di dalam
pemakaian sosial media, karena saya sendiri pun sebagai kendalanya sebagai orang tua juga banyak hal yang saya kerjakan setiap hari itu, banyak hal juga yang menjadi hambatan kami sebagai orang tua dalam hal sosial. Ya, kami juga tidak terlalu memahami sosial media, itu juga nggak bermain sosial media juga tidak terlalu. Nah, saya ingin tanyakannya itu gimana caranya kita untuk mengimbangi itu. Makasih Bu Shin. Terima kasih. Terima kasih. Nggak apa-apa, santai aja. Saya tahu bahwa nggak semua dari antara kita akan bisa seperti anak-anak kita. Saya juga sebenarnya punya kekhawatiran, jangan-jangan nanti saya jadi orang tua old fashion. Saya jadi orang tua yang nggak bisa ngimbangin anak saya lagi ngapain, saya nggak bisa gitu. Saya khawatir. Tapi makanya tadi saya bilang, sejak kecil kita harus ambil hati anak kita supaya anak kita percaya sama kita. Jadi dia tidak ragu-ragu dalam menceritakan apapun, termasuk kegagalannya dia. Catatan buat para orang tua yang masih punya anak kecil. Jangan biasakan untuk selalu memberikan satu pola di mana anak berbuat salah, terus kemudian kita marahin, kita tegur, kita ini sampai segitunya. Anak akan ragu untuk menceritakan kegagalannya, kesalahannya. Kita jadi orang tua harus bisa menjadi seorang yang terbuka kalau anak kita salah, anak kita gagal. Kenapa saya bilang begini? Karena saya menemukan ada terlalu banyak contoh anak-anak yang hidup dalam dua dunia yang tadi saya cerita. Di depan orang tuanya baik-baik, tapi di belakangnya bisa macam-macam, saudara-saudara. Dan itu yang sebagai orang tua kita takutkan, bukan? Betul nggak, saudara-saudara? Kenapa? Karena kita tidak dapat trust-nya mereka. Karena sejak kecil kita selalu polanya tuh menghakimi, menghukum, dan sebagainya. Lupa, apakah berarti tidak boleh pukul? Perlu. Dalam keadaan tertentu. Perlu. Gitu loh. Sehingga anak ini menyadari, oh iya, saya keliru. Tetapi setelah pukul, peluk. Ya. Nah, poin saya adalah begini. Pak, sekarang pertanyaannya begini. Kalau saya sudah terlanjur ada gap sama anak saya, ada kayaknya anak, pokoknya ada dalam masa remaja tuh, pasti adalah ya. Masa remaja tuh orang tua selalu salah, betul nggak? Kita tuh selalu kayaknya salah aja sama dia. Kita ngomong begini, dia akan tanya, kenapa begitu, kenapa begini? Dia lebih percaya temannya dia. Iya nggak? Lah kita orang tuanya ngomongin, dia lebih dengar temannya. Makanya saya selalu kasih tips buat orang tua. Kalau kita susah memonitor anak kita, bingung saya mesti deket sama anak gimana, saya kasih contoh. Tips. Bikin masakan, undang teman-temannya makan di rumah. Itu tips saya. Undang teman-temannya makan bareng di rumah. Lalu, punyai mata-mata dari temannya. Mungkin kata-kata saya terlalu nggak bagus ya, mata-mata. Enggak. Jadilah konco buat teman-temannya. Mengerti maksud saya? Jadi, kalau kita nggak bisa ini dia, kita bisa ngerti anak kita gimana sih dari teman-temannya. Gitu loh. Ya tentu kita bukan berarti menempatkan diri jadi, oh saya ini pengawas. Terus temannya bilang, mama kamu loh ngawasin kamu gitu loh. Enggak gitu. Tapi kita jadikan, kita undang teman-temannya tuh supaya kita juga jadi teman buat teman-temannya. Jadi anak kita itu merasa asik bahwa mama saya atau orang tua saya mendukung juga. Jadi teman buat teman saya juga. Nah, kita sebagai orang tua pasti tahu dong, anak-anak kita tuh punya sahabat siapa aja, teman-teman dekatnya siapa aja, ya kan? Ya wis, undang. Mungkin masa pandemi susah ya, makan bareng ya. Nggak bisa ya makan bareng. Tapi entah bagaimana, coba. Bisa main atau bisa apa. Gitulah. Bilang sama anak kita, undang teman-temanmu datang. Jadikan rumah ini tempat yang asik. Buat apa? Supaya kita ada relasi. Kalau kita nggak bisa tahu dari anak kita bisa ngerti dari temannya. Gitu. Saya tidak mengatakan, oh Bapak Ibu mesti harus main Instagram. Enggak. Nggak perlu juga. Anak-anak kita juga kadang bisa ngerti. Kalau orang tua kita nggak bisa main Instagram, nggak apa-apa. Nggak usah gaul. Orang tua nggak perlu sok gaul. Orang tua ya jadi orang tua seperti biasanya saja. Santai aja. Nggak usah kita tuh paksa diri kita, oh saya mesti main game. Nggak usah. Nggak apa-apa juga. Biarkan yang main game pembina remajanya saja. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Lese. Sama-sama. Satu lagi saya Boleh. mau bertanya.
Terima kasih yang tadi penjelasannya. Satu lagi, gimana antisipasi dari kita supaya anak ini nggak menjadi korban di dalam untuk melindungi anak supaya nggak menjadi korban di sosial media. Terima kasih. Biasakan ngobrol ya sama anak ya. Dan kalau anak nggak mau ngobrol, jangan paksa ngobrol. Saya kasih tips. Jadi gini. Pertama, anak ini bisa jadi ngalamin depresi atau misalnya dia udah dapat sosial media, dia dibully, bisa jadi. Ya wes, deketin misalnya. Kita lihat gerak-geriknya, tingkah lakunya, oh ada perubahan. Ada apa sih? Gitu. Ada kenapa? Kamu kenapa? Kok mama perhatikan kok kamu begini? Misalnya dia nggak mau ngomong, ya enggak apa-apa. Ngomong sama dia. Ya wes, kalau kamu misalnya nyaman ngomong, ngomong. Kalau enggak ya wes enggak apa-apa, santai aja. Mama sayang kamu. Kasih ruang buat anak kita untuk nyaman. Kadang-kadang ada orang tua ngomong gitu, malah berak-berok gitu kan. Anak jadi nggak nyaman untuk ngomong. Ya habis belum ngomong udah langsung diseneni gitu loh. Jangan begitu. Saya kasih tahu buat saudara. Anak-anak kita ini anak-anak yang sensitif. Saya kasih tahu. Mungkin anak-anak kita ini kayaknya diem gitu, apa? Enggak, sebenarnya mereka tuh sensitif. Anak-anak kita ini sebenarnya punya satu kepekaan terhadap yang namanya mental health. Isu ini isu yang lagi booming. Saya kenal baik dengan seorang co-founder Hellodoc. Saudara pakai Hellodoc? Ada yang pakai Hellodoc? Nah, dia kasih data. Saudara tahu, setiap hari ada 16.000 anak muda yang cari psikolog atau psikiater. Saya kasih tahu. 16.000 anak muda cari psikolog. Kenapa? Ini ya, permasalahan pertama. Masalah kesehatan tentu saja. Masalah kedua, stres di dalam pekerjaan. Anak-anak pemuda nih ya. Masalah ketiga, depresi karena urusan hubungan sama orang tua yang nggak baik. Jadi orang tua yang cenderung old fashion, marah-marah, cenderung gini, menghakimi. Anak-anak kita itu, anak-anak yang perasaannya tuh sebenarnya tuh, mereka tuh lagi memperhatikan konten-konten yang berhadapan dengan masalah menjaga kesehatan mental. Karena anxiety dan sebagainya makin kesini, makin banyak. Makin banyak. Kita kadang-kadang jadi orang tuh, kita bilang sama anak-anak kita, kamu nih enak, mama, papa dulu waktu sekolah susah, pulang sekolah mesti apa? Oh, menjajakan itu ya, jajanan. Bantu papa jual toko. Lah kamu sekarang pulang sekolah tidur-tiduran. Kita tuh menjadikan mereka itu sebagai penjahat. Pendekatan kita tuh adalah kita yang benar, mereka yang jahat. Padahal mereka tuh ngalamin stres tingkat tinggi. Di masa pandemi, tuntutan ke depan tuh makin luar biasa. Tadi saya mulai buka dengan wawasan metaverse itu begitu luar biasa, saudara-saudara. Iya kan? Tuntutan mereka tuh besar loh. Anak-anak kita tuh tuntutannya tuh tinggi. Kadang-kadang kita menjadikan pergumulan kita pergumulannya mereka. Itu nggak adil. Loh Pak, berarti apakah biarin mereka malas-malesan? Bukan. Tapi kita harusnya jadi sahabat. Bukan jadi hakim. Jadi sahabat yang dekat dengan mereka. Yang misalnya mereka kalau ngalamin bully atau apa, mereka percaya. Ngomong sama mama enak. Ngomong sama papa enak. Jangan ngomong sama papa, bawanya papa emosi melulu. Cok gitu. Seriusan. Jadi anak itu harus merasa bahwa ngomong sama papa tuh enak. Ngomong sama mama tuh enak. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana mencegah anak saya supaya jangan dibully? Pastikan dulu bahwa anak kita ngomong sama kita enak. Wis gitu ya. Pastikan anak kita percaya sama kita. Mungkin begitu ya, yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Lose. Mungkin yang lain mau bertanya. Sama-sama. Ya, oke. Lause Andri, ada pertanyaan satu lagi dari teman-teman. Bagaimana mendorong anak kita ini supaya lebih jadi user yang cerdas ya, khususnya menjelang zaman metaverse. Mungkin ada kiat-kiat dari Lause mungkin. Anak itu butuh idola.
butuh idola. Menurut saudara, idola anak kita harusnya siapa? Siapa yo? Ya pembina remajanya. Bukan. Idolanya harus orang tuanya. Saudara setuju dengan saya? Setuju? Anak laki-laki harus punya role model. Siapa role modelnya? Papanya. Anak perempuan harus punya role model. Siapa role modelnya? Ibunya. Makanya saya sering bilang, yang menjadi pekerjaan paling susah, pertama itu jadi pasangan. Betul? Amin? Menikah dengan orang yang beda latar belakang, yang satu cerewet, yang satu diem, yang satu dari keluarga keras, yang satu dari keluarga lembut. Kita tuh hampir tiap hari tuh ada aja. Ada aja yang bikin kita tuh mesti belajar. Aduh, sabar. Sabar, aduh, bojoku pulang kerja. Gitu, sabar. Atau suami kita, aduh kok ngomongnya kasar ngono sih, gitu loh. Itu pekerjaan pertama yang paling susah. Makanya kadang orang pengen cepat nikah, lo paling nggak sadar, padahal lagi mau membawa diri pada pekerjaan paling susah. Ya, pekerjaan kedua yang paling susah adalah jadi orang tua. Karena ketika Tuhan mempercayakan anak pada saudara, itu pelayanan saudara. Pelayanan saudara untuk menjadi seorang role model untuk anak saudara. Saya punya anak, saya harus ekstra keras untuk mengusahakan diri saya supaya saya jadi role model. Sehingga anak saya punya pandangan. Wah, saya harus tanggung jawab kayak papa. Saya harus jujur kayak papa. Saya mesti disiplin kayak mama. Kenapa saya ngomong begini? Begini, saudara. Kita, sekali lagi, mungkin tidak bisa ngikutin anak kita masuk metaverse. Betul? Kita nggak bisa ngerti semuanya. Karena ada kadang-kadang kita tuh beda zaman. Susah otak kita itu, susah. Tapi yang bisa kita pengaruhi sama anak kita adalah nilai hidup. Makanya saya bilang, anak-anak butuh idola. Siapa idolanya? Orang tuanya. Amin. Sehingga ketika dia masuk dalam dunia metaverse, dunia sosial media, dunia kerja, dia ingat satu hal. Orang tua saya ngajarin saya begini. Papa ingetin saya enggak boleh tipu orang. Saya enggak boleh memanfaatkan orang. Saya mesti jadi seorang yang baik sama orang. Mama ingetin begini. Jadi dimanapun dia berada, dia ingat ada role model. Mungkin jawaban saya begitu. Bu Yanti. Oke, thank you, Lausandri. Iya. Atas pencerahannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Yanti udah raise hand tuh kayaknya. Oke. Pak Ali juga. Pak Henry, banyak Makan. banget. Bu Yanti. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu Susan. Saya mau menanyakan, untuk anak-anak sekolah, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu anak-anak sekolah minggu itu kan dibiasakan untuk membaca renungan harian. Tetapi karena kondisi pandemi ini kami tetap mengirimkan. Tapi banyak orang tua mungkin karena sibuk ya, jadi enggan membacakan. Atau ada yang pasti ada yang rajin. Cuma banyak kan hampir 70% lah orang tua jarang membacakan ya. Apalagi terutama yang usia di bawah 5 tahun. Nah, mungkin ada tips bagaimana kami bisa memulai masuk media sosial itu bisa memberikan bacaan. Atau ada tips-tips untuk membuat video-video renungan harian untuk anak-anak. Karena kalau saya lihat ke depannya ini kita tidak bisa berpacu dengan kehidupan mereka, kita bisa dikalahkan dengan mereka semua. Dan akhirnya mereka juga cari dunia yang lain, misalnya kayak lagu-lagu anak-anak yang bukan rohani atau dengarkan cerita-cerita yang bukan rohani, mereka jauh lebih suka itu ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua ya tadi, apakah saya sih paham, memang yang sebetulnya yang lebih bagus itu kalau dibacakan secara langsung dengan Bible-nya juga. Tapi kenyataan pada hari ini kita ingin menyambung kehidupan rohani anak-anak itu supaya lebih sehat ya. Tapi ada kendala-kendala. Nah itu mungkin ada bantuan yang sedikit bisa membantu kami bisa untuk lebih membuat konten-konten yang lebih bagus atau lebih menarik gitu.
Terima kasih untuk waktunya. Makasih Bu Yanti. Wah, ini saya merasakan aura-aura guru sekolah minggu yang melayani bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini ya. Luar biasa. Saya itu kalau lihat guru-guru sekolah minggu yang udah sampai ini, waduh pelayanan, saya salut. Waktu di saat itu kalau pelayanan di gereja, ketemu guru-guru sekolah minggu yang udah senior-senior, aduh keder rasanya. Aduh, kayak berasa kita ini butiran debu aja begitu ya. Dedikasinya dan sebagainya, bersyukur ya. Nah, cuman kita mesti mengakui bahwa kadangkala kita menemukan fakta-fakta di mana dunia anak-anak kita ini sudah jauh bergeser. Dunia anak-anak kita ini sudah berubah. Ada kemasan-kemasan yang memang harus kita sesuaikan. Sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan zamannya. Anak kita itu nontonnya apa? Upin Ipin. Saya nggak tahu, anak sekarang masih nonton Upin Ipin nggak ya? Nonton apa itu apa? Kereta yang ada mukanya itu apa itu? Thomas, ya Allah, gitu ya. Thomas gitu ya, ada apanya begitu loh ya. Nah, sebenarnya Injil pun menurut saya harus disampaikan dalam bentuk itu. Dalam bentuk-bentuk yang jauh lebih kreatif, yang lebih dari hanya sekadar ayo ya baca renungan ya. Ini loh ya, Lausa kirimkan loh ya. Kalau nggak ada kerja sama orang tua, loh lebih repot lagi. Seperti yang Bu Yanti ngomong. Kalau orang tuanya nggak mendukung, lah ngapain saya mesti baca renungan? Papa aja malas renungan, ngapain saya mesti baca? Kan begitu. Anak itu biar gimana-gimana, maaf ya saya pakai kata ini ya. Kadang-kadang kita mesti ngakui mereka tuh cerdik, bahkan cenderung licik. Mereka tuh selalu punya alasan untuk ngeles gitu loh. Selalu punya alasan. Nah, kita tuh memang harus betul-betul jadi orang yang bisa ambil hatinya mereka. Dan memang benar bahwa dengan masa pandemi kita susah. Jadi pembina susah ya. Atau jadi guru sekolah minggu susah untuk ngambil berinteraksi susah. Gitu. Tetapi setidaknya kita kalau bisa, saya merasa bahwa sebagai guru sekolah minggu misalnya, apa yang mesti saya lakukan? Coba kunjungi. Ya, kunjungi anak-anak kita. Masa pandemi susah nih, ya wes bungkusin permen atau apa, kasih ayat. Ini loh sekasih. Datengin. Nggak usah tiap minggu, nggak usah. Misalnya tiap berapa lama sekali. Itu buat yang guru sekolah minggunya. Saya tahu ini tekanan mental, beban mental guru-guru sekolah minggu. Mereka punya hati, tapi kadang nggak tahu mesti gimana. Nah, ini memang harus berada pada level pembicaraan majelis, menurut saya. Level pembicaraan majelis. Saya sekali lagi nggak tahu level, maksudnya pemerintah, organisasi di GKT kayak gimana. Karena saya taunya GKY. GKY ada majelis-majelis, dan seharusnya majelis membicarakan yang kayak begini. Mari kita cari jalan keluar, bantu guru-guru sekolah minggu kita. Ya, gimana caranya supaya mereka tidak tertekan gitu loh. Stres sendiri berhadapan dengan anak-anak sekolah minggu. Gimana caranya? Ayo kita bikin misalnya apa? Bikin video direkam, video ini terus kemudian ayatnya direkam gitu. Pakai caranya gimana? Bikin boneka gitu. Bikin macam-macam. Nah, itu harus pembicaraan sama majelis. Saya kira kapasitas saya menjawab hanya sampai di situ. Makasih Bu Yanti. Lanjut ke siapa? Pak Ali kali ya tadi ya? Ke Pak Hendri. Oh, Pak Hendri. Oke. Mungkin Pak Ali dulu tadi ya. Pak Ali dulu. Oke. Pak Ali silakan. Silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Andri. Ini saya mau nanya mengenai ini. Saya sempat nonton Ready Player One. Tahu nggak Pak? Itu kan berat itu. Iya. Gimana Pak? Lanjut Pak. Spielberg ya. Saya lihat memang ada kecenderungan memang orang-orang yang masuk posisinya bisa, lalu kemudian esteemnya muncul, ada merasa diterima, ada love and belonging, ada safety, semua di situ. Sedangkan dia di dunia realnya nggak dapet begitu. Saya cuma bertanya begini, satu, apakah mungkin memang mereka lari ke sana, ke dunia metaverse itu karena merasa kurang bisa acceptable di dunia nyata, lalu mereka lari ke sana. Itu satu. Lalu kalau misalkan enggak, terus gimana kita bereaksi sama metaverse ya? Karena saya lihat gini, bahkan di Steven Spielberg tuh di akhirnya pun dia kan bilang kan supaya anak
ditutup kan ada satu waktu mereka off untuk supaya mereka keluar dari metaverse, mereka supaya bisa sosialisasi kan. Jadi sebenarnya Spielberg juga udah ngomong gitu bahwa kehidupan real itu juga penting gitu, nggak cuma di dalam dunia virtual gitu ya. Nah, itu gimana pandangan Bapak? Karena saya juga bingung, saya belum ngerti gitu, apakah anak-anak muda itu memang lari ke sana itu sebagai masuk ke metaverse sebagai suatu pelarian, karena kita tahu juga kan memang di situ kan mereka bisa ganti wujud ya, avatar yang mereka bisa ganti, ya kan, mereka bisa ekspresi seperti yang mereka mau, padahal kan the realnya mungkin mereka enggak gitu Pak. Gimana mungkin kita respon ke atas hal tersebut Pak? Thank you, Pak. Makasih Pak Ali, pengamatan yang baik sekali. Menurut saya, problem semuanya itu kembali kepada problem hati. Saudara tahu e-commerce, dunia e-commerce, itu tuh adalah dunia yang diciptakan dan the way e-commerce works itu selalu berhubungan dengan masalah emosi user, emosi pembeli. Saudara memutuskan membeli sesuatu, sebenarnya kalau kita mau lihat-lihat, itu sebenarnya masalah emosi saudara. Setuju nggak? Saya mau beli mobil. Aduh, beli mobil apa nih? Sales pada datang. Akhirnya kita beli mobil yang kita suka. Saudara setuju nggak? Kita selalu memberi sesuatu yang kita suka. Waktu emosi kita dimainkan, maka orang akan melakukan tindakan. Kalau emosinya nggak disentuh, dia nggak akan lakukan tindakan. Kecuali logika dia memimpin. Dia tahu harus begini. Nah, sebenarnya itu makanya kenapa logika itu dibutuhkan supaya kita mempertimbangkan sesuatu berdasarkan akal sehat. Tapi seringkali kita mesti ngakuin bahwa emosi memegang peranan terlalu penting, terlalu besar maksud saya, yang membuat orang bersikap A, B, C, dan D. Termasuk orang masuk dalam dunia metaverse, atau masuk dalam dunia kalau misalnya nonton film Ready Player One itu adalah gambaran di mana ada ketidakbenaran emosi atau ada ketidakcukupan, misalnya merasa tidak diterima, merasa minder, merasa saya ini. Akhirnya saya masuk dalam dunia yang saya ingin seperti apa. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya mungkin agak basi ya, saudara-saudara dengerin saya. Tapi dari tadi saya hubungkan balik lagi ke mana? Ke family. Saya tarik lagi kemana? Ke orang tua. Saya tarik lagi kemana? Saya tarik lagi kepada bagaimana kita itu belajar menjadi manusia yang utuh, yang diubahkan Kristus, dan kita menjadi orang tua yang membawa anak-anak kita untuk bisa menemukan identitas dan jati dirinya di dalam Kristus. Pada akhirnya, kita harus bawa anak-anak kita untuk memahami metaverse ini adalah satu realitas dunia. Tetapi kita adalah orang-orang yang diutus seperti domba di tengah serigala. Metaverse ini seperti dunia penuh serigala. Saya bukan bilang metaverse pasti buruk, bukan. Karena saya yakin bahwa metaverse bisa baik. Tergantung user kontennya jadi baik atau enggak. Tetapi saya sangat yakin dunia kita akan selalu jatuh dalam dosa. Depravity nih, total depravity akan dosa ini tuh akan ada di mana-mana, termasuk di metaverse. Jadi anak kita nih bisa jadi masuk ke sana, paling enggak kita jadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang dewasa dan siap untuk masuk ke sana. Karena anak-anak kita akan bisa terjun ke sana seperti yang tadi Pak Ali bilang. Bisa jadi karena dia merasa minder, merasa apa, dia akhirnya merasa terpuaskan. Tanda tanya besarnya adalah di dunia nyata, di rumah, apakah dia merasa diterima? Tanda tanya besarnya apakah di rumah dia merasa cukup, dia merasa happy. Begitu sih. Termasuk misalnya seringkali orang ada orang tua yang selalu tanya sama saya, anak saya kenapa kecanduan game, kenapa kecanduan game? Fakta pertama, game nggak bisa dibendung. Itu fakta pertama. Tapi fakta kedua, orang tua apakah bisa menjadi satu kebahagiaan buat dia? Kalau orang tua nggak bisa jadi kebahagiaan buat dia, ya iya, masuk akal dia akan main game terus. Masuk akal dia akan cari pelarian. Kenapa? Karena sama orang tua nggak asik. Itu maksud saya. Mungkin begitu ya tanggapan saya, Pak Ali. Makasih. Mungkin saya chat via email aja kali Pak ya. Kebetulan saya sempat email sama Bapak, kita bicara mengenai gereja metaverse juga ya. Mungkin
Ada satu Ah, juga sih. maaf, saya kayaknya nggak bales ya Pak Ali ya. Enggak, bukan. Pernah sempat balas kok. Cuman saya punya ini. Oh Maksudnya, gitu. soalnya saya lagi nggak tahu nih lagi beberapa bulan, beberapa minggu ini banyak sekali gitu belajar mengenai gereja metaverse, dan saya justru lihat banyak yang bicara itu kurang, maksudnya belum, ya, dia mereka bukan eskom gitu ya. Jadi kan Oh baik. mesti ngerti lah, maksudnya dunia virtual reality itu seperti apa gitu ya. Kita lalu kemudian kan kita ada hubungan sama psikologi, sama gimana nanti sosialisasi sama ini gitu. Ya. Kali kita ngomongnya via. Makasih Pak Ali. Kayaknya Pak Ali pemikir juga. Tapi saya boleh tanya satu hal Pak Ali ya. Lebih banyak resistan atau lebih banyak akomodatif Pak terhadap ini? Masih ini sih, saya melihat masih kayak yang dibicarakan tuh masih belum menyentuh ke akar masalahnya ya. Jadi ini lagi tren gitu diomongin gitu. Cuman saya lihat kan nggak seperti itu ya. Saya perhatikan salah satu yang Darrell Bock pernah tulis bukunya kan mengenai virtual church ya. Saya pikir itu bagus gitu untuk hal itu, untuk kita pikir ke depan, karena kan tantangan kita apakah kita akan bikin virtual church atau enggak gitu. Kalau memang kan Darrell Bock kan katakan ya virtual church bagus kalau misalkan untuk mereka yang sakit gitu. Nah, karena kalau kita sehat-sehat aja, sebenarnya lebih ideal yang mana gitu? Kita masuk ke metaverse, ketemu di gereja virtual, atau kita ketemu di gereja yang apa adanya ya, yang real sekarang gitu loh. Kalau menurut saya gereja itu tidak bisa dihindarkan. Maksudnya gereja yang seperti sekarang itu tidak boleh tidak ada. Harus tetap ada. Begitu. Ya. Karena kalau gereja yang kita nggak bisa manage gereja offline dengan baik, kita nggak bisa manage gereja yang online dengan baik. Itu pasti, itu pertama. Jadi jangan kita berpikir wah ini masa depan kita semua harus pindah semua ke sana. Nggak juga. Gereja secara real harus tetap ada. Cuman menurut saya metaverse itu adalah Makedonia. Itu menurut saya Pak Ali. Okay. Jadi gereja itu Makedonia. Jadi kita tuh harus masuk ke dalam, menjadikan gereja di sana. Bukan memindahkan gereja ke sana, bukan. Itu menurut saya. Yang tadi saya bagikan sebenarnya Kisah Rasul itu maksudnya itu. Oke, thank you, Pak. Makasih Pak Ali. Oke, sekarang nggak usah Hendri ya. Oke. Nggak usah. Terima kasih Pak Andre untuk pemaparannya ya. Saya senang sekali ya, karena saya di posisi sebagai pembina remaja begitu. Jadi cukup tersuarakan begitu. Hanya saja saya lihat partisipan hari ini cuma 58 begitu ya. Jadi betul ya, memang sedikit sharing dikit ya. Mungkin memang remaja sekarang ini saya lihat kan rentan sekali ya. Artinya mereka dalam kondisi sebagai orang yang masih mencari jati diri begitu ya. Makanya tadi menanggapi dengan apa yang Pak Ali Salim sampaikan bahwa film Ready Player One begitu ya. Jadi memang anak-anak ini merasa bahwa di dalam keluarga mereka itu mereka tidak dapat pujian, mereka tidak dapat apresiasi. Jadi kalau melakukan sesuatu gagal dimarahin begitu ya. Kalau berhasil pun tidak ada pujian, sehingga ya mereka lari ya ke game online begitu. Mereka dapat reward di sana. Contoh, ya, karena contoh di game online main Mobile Legends aja begitu ya. Mereka bisa top global, wah mereka dipuji begitu. Mereka nggak dapat uang, dibilang main game itu tidak menghasilkan uang, buktinya mereka bisa jadi joki begitu, joki game. Dan mereka tahu sendiri kalau skin Mobile Legends itu puluhan juta, mahal sekali gitu. Tapi mereka bisa beli segala macam dari mana? Dari joki itu gitu. Jadi seringkali makanya saya belajar main game juga dari remaja, jujur aja ya. Sejak praktek gitu diajarin main. Tapi seringkali memang dilemanya kita ini sebagai pembina ini kan jadi musuhnya orang tua juga ya. Karena dianggap nih Lause kok malah ngajarin main game begitu ya. Padahal saya merasa begini, betul tadi dikatakan Pak Andre ya. Ketika kita masuk bergabung bukan berarti kita terjun dan lupa siapa diri kita begitu ya. Tapi justru membuat mereka itu terikat dengan kita gitu, ada engage ya. Karena ketika saya main misalnya, mereka itu bisa main dengan beberapa akun. Saya tanya akun mereka dan saya bikin akun banyak juga begitu.
Sehingga mereka ketika main dengan akun apapun sampai tengah malam, wah saya tahu nih mereka masih main nih gitu loh. Jadi saya masuk gamenya, saya chat, wah masih main ya. Mereka matikan sendiri gitu. Jadi karena rasanya ada yang mengawasi begitu. Terus kemudian ketika main, biasa tahu sih kan main itu toksiknya parah sekali ya kalau orang main game ya. Betul. Toksiknya itu karena pengaruh. Tapi ketika kita main, kita ikut ambil bagian pembinanya ini, mereka nggak berani toksik gitu. Ya. Akhirnya mereka bikin grup mabar yang semua tidak ada toksik sama sekali gitu. Saya pikir ini kan satu pengaruh yang baik ya, merubah kebiasaan sehingga ketika mereka kalah pun mereka tidak banting HP, mereka tidak marah begitu. Jadi membuat mereka tadi ya emotional quotient-nya itu jadi tertata begitu. Mereka juga tertata. Kenapa? Karena ada orang yang engage dengan mereka itu, yang bisa berjalan sama mereka. Yaitu saya pikir. Nah sekarang masalahnya pertanyaan saya Pak Andre. Nah ini mungkin pengalaman Pak Andre juga ya sebagai pernah menjadi pembina remaja begitu ya. Ini apa ya, generation gap itu ya. Bagaimana kita menjembatani itu ya. Nah seringkali kan kayak kita sekarang di gereja itu kita kasih wifi dibilang buang-buang wifi gitu ya, hanya anak-anak main game begitu. Padahal justru ada gula, ada semut kan, ada wifi ya gereja penuh gitu. Ya kan, justru karena kalau enggak mereka lari main di tangga, main di tempat lain, kafe begitu. Akhirnya gereja tidak menjadi rumah buat mereka gitu. Nah ini gimana ya supaya kita bisa menjembatani itu ya, apa generation gap itu. Karena ketika kita melayani remaja kan juga bukan berarti kita lupa dengan keluarga mereka ya. Kita juga perlu memberikan penjelasan, memberikan apa. Nah mungkin Pak Andre bisa sharing pengalaman bagaimana itu supaya artinya ya itu ya, kita juga tidak menjadi musuh di keluarga orang tua begitu, tapi juga kita bisa menjembatani semuanya begitu. Ya itu sih mungkin dari saya. Ya udah, rekaman ini dikasih ke orang tua. Rekaman pembina remajanya kasih ke orang tua. Itulah sebabnya kenapa gereja itu dibutuhkan. Saya sangat yakin bahwa para church itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya cuma melayani anak muda, nggak bisa. Justru gereja itu dibutuhkan. Karena yang melayani orang tua, membantu untuk bisa memberi pengertian kepada yang... Oh, di-record lagi. Jadi maksudnya gini, orang tua dalam sebuah pembicaraan, ya tentang masa depan gereja, saya ngomong, saya akhirnya menemukan satu fakta bahwa biasa ya waktu ada masa di mana saya merasa bahwa wah, ini gereja mesti berubah, hapuskan semua paduan suara, gitu ya, hapuskan komisi-komisi itu pemuda apa dewasa itu, gak usah komisi-komisian gitu kan ya. Tapi akhirnya saya menemukan enggak boleh sebenarnya. Karena gaya beragama atau gaya religiusitas orang tua dan anak muda sekarang tuh beda. Kesalahan kita orang tua adalah kita memaksa anak muda harus punya model relasi dengan Tuhan sama kayak kita. Itu kesalahan kita. Karena cara relasi anak muda hari ini dengan Tuhan itu harus punya bentuknya sendiri. Dan salah satu bentuknya itu mungkin adalah menemukan Tuhan dalam komunitas mabar yang positif. Mabar itu main bareng, kalau saudara nggak tahu ya. Mungkin salah satu komunitas yang mereka butuhkan itu adalah main bareng yang positif. Gitu. Sehingga saya dalam pembicaraan itu saya bilang begini, orang tua itu bukan yang nggak mau mendukung pelayanan anak muda. Enggak, justru mereka mendukung. Cuman mereka nggak tahu caranya bagaimana. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya mereka bisa mendukung? Kasih sosialisasi, kasih tahu, kasih rencana, kira-kira akan begini rencananya. Pasti mereka mendukung. Saya yakin orang-orang tua juga akan mendukung pembina remajanya. Kalau dikasih pengertian. Dikasih pengertian untuk apa? Oh, ini nanti tujuannya arahnya ke sini dan begini. Pasti mereka mendukung. Kenapa? Karena mereka tetap pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya. Itu pasti. Kayak gitu. Nah, cuman bagi saya makanya ini harus ada pada level pembicaraan di majelis. Kalau menurut saya. Bagaimana majelis menentukan strategi? Bagaimana melakukan pendekatan kepada orang tua? Bagaimana menentukan atau mendefinisikan pelayanan anak muda? Seperti apa ini pelayanan anak muda? Harusnya kayak bagaimana kita bikin pelayanan anak muda? Suatu kali ada sebuah gereja ngomong sama saya minta saya sebagai bawain seminar juga tentang pelayanan digital. Saya bilang, kalau gereja anak muda mau bikin channel YouTube, bikin channel main game bareng,
saya bilang. Bikin channel komunitas hobi. Karena disitulah seperti saya setuju perkataan Lars Henry tadi. Ada gula, ada semut. Anak-anak akan tertarik datang. Kita nggak bisa menawarkan pendalaman Alkitab. Kasih deh pendalaman Alkitab, pilih. Yang satu pendalaman Alkitab, yang satu main bareng. Anak-anak pilih yang mana? Pasti main bareng. Nah, bagaimana jika main bareng, tapi di dalamnya tengah-tengah ada PA sedikit-sedikit lah. Itu yang benar. Nah, itu yang sebenarnya harus cara pendekatannya itu memang beda. Jadi kalau saya bilang gereja harusnya bikin apa? Gereja bikin komunitas hobi. Gereja harus support anak-anak kita dalam komunitas-komunitas hobi. Dan tentu saja hobi tidak semata-mata hanya main game. Futsal kan ada juga yang sebagainya. Jadi saya pikir itu harus jadi salah satu pelayanan yang digumulkan gereja. Menurut saya sih. Gitulah. Terakhir, gereja biasa kasih dana buat melayani suku terasing. Setuju ya? Melayani di Papua. Oh, kita kasih dana, kirim gitu ya. Kita beli dana berjuta-juta. Kita lupa. Ada satu suku terasing di gereja, nggak jauh. Yaitu anak-anak muda kita. Dan masalahnya, suku terasing ini adalah suku yang terbiasa dengar Alkitab, dengar firman. Terbiasa ikut ibadah, tapi hati mereka tidak dekat dengan Yesus. Bagaimana misi gereja terhadap anak muda kita? Gitu sih. Thank you Lause untuk jawabannya. Ini waktunya udah terbatas ya. Cuman ada 2 pertanyaan lagi, kita jawab dengan cepat aja. Dari Pak Permadi, dia menanyakan kapan di Indonesia itu metaverse itu akan lebih masif ya, lebih cepat muncul gitu. Terus pertanyaan kedua dari Ibu siapa? Desi ya. Yang mau ditanyakan tuh bagaimana sebagai pemuda merespon old fashion orang tua. Karena umur tertentu orang tua itu malah seperti anak kecil yang suka ngotot kalau anaknya salah dan kurang pengalaman dibanding mereka. Gitu loh, Se. Doa puasa 40 hari 40 malam. Jika saya juga mendorong orang tua punya kerendahan hati, ya, punya kerendahan hati untuk bahwa anak kita nggak selalu lebih bodoh dari kita. Anak kita bisa jadi lebih pintar dari kita. Bisa jadi kita salah begitu. Jadi orang tua punya kerendahan hati untuk ditegur. Tapi kalau anak-anak susah, saya nggak bisa ngomong sama orang tua. Ya ngomong sama Muse lah. Justru ada Muse gitu ya. Pakai Muse lah gitu loh. Ngomong sama Muse, Muse tolongin dong Muse gini. Ya seenggaknya Muse mendoakan dan Muse juga bisa ngomong sama orang tua dengan baik pasti gitu. Jadi itu saran untuk langsung yang paling terakhir ya. Maksudnya soal kadang ada orang tua, kita mesti ngakuin. Saya ngomong-ngomong pelayanan, saya perhatikan ya. Saya kan pelayanan di komisi lansia. Pernah maksudnya berkhotbah, berinteraksi begitu. Bukan jadi pembina lansia, enggak pernah. Tapi saya perhatikan lansia itu hanya terbagi 2 kelompok. Yang satu, yang makin tua makin berkarat, makin tua makin kayak anak kecil, makin tua makin emosinya terganggu, wah suka marah-marah. Saudara pasti menemukan ada yang kayak gitu kan? Tapi saudara bisa menemukan ada orang yang lansia makin tua, makin gold. Betul nggak? Bijaksana sekali. Wah, pemikirannya tuh kagum saya waktu dengar. Wah, pemikirannya tuh, waduh, bijaksana, sabar, tenang, pembawaannya berwibawa. Hebat, saya bilang. Nah, saya bilang begini, orang tua, perhatikan ini. Kita satu saat akan ada pada umur yang begitu. Rambut putih, tua. Tapi yang membedakan kita tuh cuma 2 tuh. Bagaimana kita sejak hari ini mau dibentuk, mau dewasa, mau bijaksana, atau kita membiarkan diri kita tidak dikuasai oleh hikmat Tuhan. Makin tua kita makin berkarat. Saya jamin. Dan orang tua yang makin berkarat itu frustasi sendiri. Kasian. Karena apa? Kadang-kadang dia juga sadar, iya ya kenapa saya marah-marah ya? Kenapa saya begini ya? Tapi nggak bisa, karena karakternya udah terbentuk tukang marah-marah. Karena nggak dibiasakan.
Gitu sih ya. Jadi ini pasti kita semua tua ya, saudara-saudara ya. Karena itu, sejak muda, latihlah diri kita punya karakter Kristus. Makin tua, makin hebat. Amin. Yaitu reaksi nomor 2. Nomor 1 saya lupa, Susan. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan dari Pak Permadi, kapan metaverse ini akan booming lah di Indonesia? Oh, saya nggak tahu, Pak Permadi. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah pemerintah Indonesia sudah beli aset. Gereja, sudah 2 gereja besar sudah masuk di dunia metaverse. Semua orang sekarang lagi ramai membicarakan kripto, blockchain, NFT, dan sebagainya. Saya, jujur, saya tidak main begitu-begituan. Saya termasuk old fashion. Ini jujur, saudara mungkin merasa, wah Pak Andre ini kok kayaknya ini ya. Enggak, saya enggak. Saya lebih menghargai hidup yang simpel. Saya lebih menyenangi hidup yang sederhana. Nggak usah ribet dengan banyak hal. Saya tahu mental saya nggak kuat. Mental saya nggak kuat untuk ngurusin semua. Saya mencari ketenangan hidup. Gitu. Tetapi ini pasti datang. Anak-anak kita mungkin ke depan udah mainnya bukan rupiah, mainnya kripto. Kapan datangnya? Saya nggak tahu. 5 tahun lagi mungkin bisa lebih cepat. Tapi setidaknya kita punya satu kestabilan tertentu dengan hidup kita hari ini, ya maksud saya. Saudara-saudara, saya mendorong saudara untuk punya kestabilan. Harus stabil dulu hidup kita. Jangan cepat-cepat latah. Terakhir tuh kan ada tuh ya, yang main apa tuh binomo ya. Investasi hancur berantakan. Kenapa? Karena kepengen cepat kaya. Caranya mudah, latah semua terjun masuk. Akhirnya berantakan. Ngapain menyusahkan hidup dengan banyak perkara? Ya kan? Begitu. Jadi kapan metaverse segera datang? Ya saya nggak tahu. Menurut saya secepatnya. Karena semua orang sedang ramai-ramai masuk ke dalamnya. Kita gereja bagaimana? Kita gereja itu tadi menurut saya semua akan kembali, mau itu zaman metaverse, mau itu zaman apa, semua kembali kepada satu hal. Value of life. Nilai hidup, karakter. Makanya saya tadi sempat bilang, orang tua, saran saya cuma satu, jadilah idola buat anak-anakmu. Maksudnya bukan jadi, orang tua harus jadi yang, bukan, tapi maksudnya jadilah keteladanan. Berikan keteladanan. Berikan nilai yang membuat anak-anakmu itu angkat topi. Gitu. Jangan jadi orang tua yang kekanak-kanakan. Jangan jadi orang tua yang makso. Jangan jadi orang tua yang fanatik gitu. Tapi jadikan anak-anakmu tuh angkat topi sama kamu. Begitu maksud saya. Gitu kali ya respon saya ya. Oke, thank you Dr. Andre. Pencerahannya bagus sekali. Thank you ya juga buat teman-teman yang udah bertanya ya.